Assalamualaikum pemirsa muslimah Delhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilu telah selesai berlangsung, menyoroti hiruk-pikuk pergelaran akbar kontestasi presiden. Sudahkah aspirasi kaum perempuan terakomodasi? Menlu Retno Marsudi mengatakan, perempuan di Indonesia harus menunjukkan perannya yang adaptif hingga berkontribusi bagi perkembangan zaman. Lebih dari itu, negeri ini juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, upah perempuan masih saja diskriminatif. Angka kekerasan terhadap perempuan malah makin naik setiap tahunnya. Eksploitasi perempuan pun kian marak. Faktanya, keterpurukan tidak hanya dialami oleh perempuan di negeri ini, namun juga turut dirasakan oleh semua pihak. Hanya saja, apakah benar keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan membuat sistem menjadi lebih baik, atau justru peran perempuan hanya menjadi kosmetik demi memoles politik untuk menutupi bobroknya sistem demokrasi? Lalu, apakah kita tetap ingin berada dalam kegelapan dan berharap pada sistem rusak ini? Selengkapnya, mari kita simak pandangan Ustazah Linda Wulandari SPT dalam wawancara berikut ini. Kesejahteraan dalam sistem demokrasi, maka kita bisa katakan bahwa sepertinya tidak akan membuahkan hasil gitu ya. Kita bisa katakan bahwa kerja keras untuk menghadirkan atau memenuhi kuota 30% bahkan 50% di parlemen atau di DPR, tapi karena ada hak hak legalisasi di situ gitu ya. Tapi ternyata kejadian di Omnibus Law yang lalu kita bisa melihat bagaimana sudah diketok ya, undang-undang Omnibus Law itu sudah diketok tanpa bahkan belum selesai diketik. Nah, itu kan berarti nggak ada pengaruhnya sebetulnya adanya DPR, kan begitu ya. Nah, kita lihat kenapa akhirnya muncul bahkan sampai hari ini masih terus diperjuangkan, karena memang ada pandangan perempuan dalam parlemen ya, itu akan memberikan keberpihakan kepada nasib perempuan gitu ya, sehingga diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada perempuan. Nah, ini sangat dipengaruhi dengan pandangan feminis terhadap politik itu sendiri. Nah, mereka mengasumsikan atau mereka berpendapat bahwa politik itu semata-mata adalah kekuasaan. Jadi seberapa banyak porsi kekuasaan yang bisa ada di tangan perempuan, maka ini akan memberikan dampak positif bagi perempuan menurut mereka gitu. Padahal kalau kita lihat kondisinya hari ini ternyata juga tidak bisa memberikan dampak yang cukup signifikan gitu ya pada kesejahteraan, keamanan, kecerdasan, kualitas hidup perempuan di Indonesia, khususnya misalnya kita lihat di Sumatera Utara gitu. Yang ini akhirnya membuat ide ini menjadi ide yang absurd gitu ya, ide yang sulit diwujudkan. Bahkan kan penggerak feminis ini sendiri berpendapat bahwa untuk sampai pada kesetaraan gender atau bahkan sampai planet 50-50 itu membutuhkan waktu 100 tahun gitu ya, 100 tahun lebih. Masuknya perempuan ke dalam pemilu sebagai calon DPR dan segala macam itu tadi yang berkaitan dengan kekuasaan, itu kan dibangun asumsi tersebut dibangun di atas ilusi atau janji palsu demokrasi. Maka perempuan jangan lagi untuk tertipu dengan janji-janji palsu demokrasi ini. Nah, karena memang justru demokrasi, ya sistem demokrasi yang akidahnya itu adalah sekulerisme, Fasluddin Anil Hayah gitu ya. Inilah justru yang mencerabut fitrah perempuan
yang dia fitrahnya sebagai umun warobatul bait, atau dia fitrahnya sebagai seorang ibu dan juga pengatur rumah tangganya gitu ya. Kondisinya hari ini bagaimana timpangnya gitu ya, pembangunan fisik yang terus dibangun secara jor-joran, tapi kalau kita lihat gitu ya, realitanya tidak memberikan atau tidak diiringi dengan pembangunan manusianya atau human development-nya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat problem-problem kemiskinan ya, problem yang diikuti akhirnya dengan kriminalitas yang tinggi gitu, termasuk juga pelecehan terhadap perempuan, pemerkosaan dan segala macam, itu luar biasa. Semakin tinggi pembangunan fisiknya, kalau kita lihat malah diiringi gitu ya, atau disertai dengan social gap atau kesenjangan sosial. Apakah itu kemiskinan tadi, apakah itu kebodohan, akses ke pendidikan itu juga semakin berkurang. Nah, ini kalau kita lihat kondisinya semakin membuat kehidupan perempuan itu susah, sulit. Yang namanya seorang ibu gitu ya, dia merasa bertanggung jawab untuk memberikan memenuhi kebutuhan anak-anaknya misalnya. Nah, dengan tadi tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, juga tadi kesempatan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan atau bahkan dirinya sendiri gitu ya, karena menjadi seorang ibu itu kan harus pintar gitu ya. Nah, ini yang kalau kita lihat justru itu muncul dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di dalam sistem demokrasi kapitalisme ini. Kita sebut saja contohnya Undang-Undang Omnibus Law. Bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini itu melegalkan perampasan ruang hidup. Ya, ruang hidup masyarakat. Kita masih ingat kasus Rempang. Bagaimana yang paling menderita itu adalah perempuan dan anak-anak gitu ya. Mereka jadi tidak punya rumah, mereka jadi tidak punya kesempatan untuk bisa bersekolah dan segala macamnya. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini lahir di mana? Lahir dari mana? Ya, lahir dari gedung DPR dengan segala dengan segala drama kecurangannya gitu ya, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa belum selesai diketik tapi sudah diketok gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa demokrasi kapitalisme yang akidahnya Fasluddin Anil Haya atau pemisahan agama dari kehidupan, inilah justru yang menjadi pangkal ya, atau yang menjadi sumber kemelaratan, kesengsaraan perempuan dan generasi. Kalau di dalam demokrasi tadi, karena kita sudah sampaikan bahwa demokrasi itu adalah biang keladi persoalan gitu ya, dengan segala macam carut marutnya, termasuk juga nanti dari mahalnya politik demokrasi itu, maka kita bisa katakan bahwasanya demokrasi justru tidak akan pernah bisa mensejahterakan perempuan. Justru demokrasi kapitalisme yang akidahnya tadi adalah sekulerisme ini justru memposisikan perempuan itu sebagai barang atau komoditi gitu. Ya, dia perdagangkan tuh kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme ini memperdagangkan perempuan baik secara legal maupun ilegal. Misalnya apa yang legal? Menjadikan perempuan itu sebagai alat untuk membuat dagangan itu menjadi laris misalnya. Kan begitu ya. Ya, majalah Playboy tanpa perempuan apakah laku? Ya, atau misalnya bisnis-bisnis haram yang itu arahnya ke syahwat, itu kan justru menjadikan perempuan sebagai komoditi. Tapi itu legal ya, di dalam sistem demokrasi itu boleh. Nah, gitu. Nah, itu berarti justru membuktikan kepada kita bahwasanya demokrasi itu tidak akan pernah bisa mensejahterakan perempuan. Hanya sistem Islam yang berpihak kepada perempuan. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar negara khilafah gitu ya, itu disebutkan bahwasanya negara itu berkewajiban melindungi
fungsi atau melindungi kemuliaan perempuan, yaitu dia sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Maka ketika Undang-Undang Dasar negara khilafah ini tercantum seperti ini, maka akan ada mekanisme hukum untuk melindungi bagaimana perempuan itu bisa aman, nyaman, ya, sejahtera untuk dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai ibu dan Robbatul Bait atau pengatur rumah tangga. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama, jelas negara mewajibkan bagi siapa saja laki-laki yang mampu, berakal gitu ya, dan baligh gitu ya, untuk memastikan penafkahan kepada setiap wanita yang ada di dalam tanggungannya. Misalnya ya, negara Islam itu memastikan setiap ayah itu mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak perempuannya. Seorang abang atau saudara laki-laki ini dia harus mampu untuk menafkahi saudara-saudara perempuannya dan ibunya. Seorang suami itu harus mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, lalu kalau tidak dilaksanakan atau ada laki-laki yang mampu tapi dia tidak memberikan nafkah tadi, maka negara khilafah itu akan memberikan sanksi kepada laki-laki yang seperti ini. Lalu bagaimana ketika tadi laki-laki itu harus mampu untuk memberikan nafkah? Maka negara itu punya kewajiban untuk memberikan setiap laki-laki untuk dia bisa mendapatkan akses pekerjaan. Nah, kalau misalnya jadi yang menciptakan lapangan pekerjaan itu haruslah negara gitu. Nah, ketika misalnya ada pekerjaan, ada lapangan pekerjaan tapi laki-lakinya tidak mampu karena kekurangan keahlian, maka negara wajib untuk mendiklatkan atau memberikan pelatihan kepada para laki-laki tadi sehingga bisa mengisi lapangan pekerjaan tersebut. Ketika ada pekerjaan tapi ternyata tidak ada modal, maka negara itu berkewajiban untuk memberikan modal. Apakah itu berupa dana ataukah peralatan yang dibutuhkan untuk laki-laki itu bisa melakukan pekerjaannya. Nah, lalu mekanisme yang berikutnya adalah bagaimana ketika ternyata laki-laki yang harusnya dia memberikan nafkah kepada perempuan yang ada di dalam tanggungannya, ini ternyata tidak mampu gitu ya. Maka negara akan mengambil alih nafkah dari laki-laki tadi. Diambillah dana ya dari Baitul Mal ya atau keuangan negara untuk menafkahi para perempuan. Jadi kalau di dalam negara Islam, perempuan itu bagaimanapun keadaannya, dia tidak pernah diwajibkan untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Gitu. Nah, lalu kita juga harus ingat bahwa di dalam negara Islam, di dalam negara khilafah, maka yang perlu dinafkahi itu adalah kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan. Ya, tapi kalau pendidikan, keamanan, dan kesehatan itu ditanggung oleh negara. Nah, ini mekanismenya, sehingga kalau kita lihat hanya sistem Islam nih yang berpihak kepada perempuan. Dimensi politiknya ketika dia menjadi seorang ibu itu adalah pendidik dan pencetak generasi pemimpin selanjutnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lahirnya seorang Muhammad Al-Fatih, ya Tariq bin Ziyad atau bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Syafi'i itu tidak terlepas dari kerja seorang ibu yang dia notabene adalah seorang perempuan. Maka tidak ada gitu ya kalau kita lihat negarawan-negarawan ya politisi-politisi besar ya di dalam Islam itu yang tidak lahir dari seorang perempuan yang juga memiliki pemahaman yang luas terhadap syariat Islam. Tidak mungkin tidak lahir dari seorang ibu yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka perempuan tadi sebagai umun warobbatul bait, dia punya dimensi politik dan dia harus melaksanakan atau merealisasikan dimensi politiknya itu, dan juga dia sebagai seorang warga gitu ya, dia seorang warga negara gitu di dalam sistem Islam,
atau di dalam negara khilafah, maka dia juga punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah kepada penguasa ya ataukah kepada sesama warga negara. Maka dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa perempuan itu wajib untuk berpolitik. Inilah realitas sekarang. Apa yang disebut-sebut sebagai problem perempuan saat ini sejatinya merupakan problem masyarakat secara keseluruhan akibat penerapan sistem hidup kapitalisme yang rusak dan disetir oleh para pemilik kapital. Tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya keterwakilan perempuan di parlemen. Sungguh, perjuangan keterwakilan perempuan bukan solusi atas keterpurukan perempuan. Penerapan sistem demokrasilah yang menjadikan kehidupan umat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi semakin nelangsa. Alhasil, menerapkan sistem kehidupan Islam menjadi ajar untuk diperjuangkan, agar kehidupan umat kembali pada keberkahan. Sudah saatnya kita bergerak membangunkan umat dari keterlenaan. It's time to be one ummah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.